Assalamualaikum, nama saya Della Adelia, NIM saya C1E1 22011. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Kewirausahaan. Materi judul saya adalah mempunyai sikap saling toleransi antar umat beragama. Nah, jadi di negara Indonesia terdapat 6 agama yang berbeda-beda. Agama tersebut adalah ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sebagai umat manusia, kita harus dapat mentoleransi perbedaan keyakinan tersebut agar tercipta integrasi nasional. Baiklah, yang pertama saya menjelaskan tentang toleransi umat beragama Islam. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah Islam agama rahmatan lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah. Karena itu, tak mungkin disamakan. Berikutnya yang kedua, toleransi umat beragama Kristen. Alkitab menjadi dasar dan pedoman bagi umat Kristiani untuk hidup bertoleransi dengan orang-orang beragama lain. Dengan demikian, kita sebagai orang Kristen harus menjadi orang yang bisa hidup bertoleransi dan rukun dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda keyakinan atau agama dengan kita dan berbuat baik kepada mereka. Umat Kristiani diajarkan untuk saling menghargai, mengasihi sesama dan berbuat baik pada mereka serta menolong mereka ketika dalam kesusahan. Tapi, menyetujui apa yang mereka pahami, menerima apa yang mereka katakan sebagai kebenaran, apalagi menyesuaikan ajaran agama Kristen dengan ajaran agama-agama lain. Yang ketiga, toleransi umat beragama Buddha. Memperbolehkan umat agama lain melaksanakan ajaran dan ibadahnya sama dengan membuat mereka bahagia karena bisa melaksanakan ibadahnya tanpa gangguan apapun. Toleransi dalam agama Buddha berarti bahwa setiap orang memiliki persamaan hak dan harus diperlakukan sama dalam hidupnya demi kesejahteraan bersama. Berikutnya yang keempat, toleransi umat beragama Katolik. Toleransi yang tegas dan benar sebagaimana muncul dalam ajaran resmi Gereja Katolik adalah sikap mengakui dan menghormati agama lain bukan karena ada kesamaan dengan agama Kristen, melainkan karena agama lain itu benar-benar lain dari agamaku. Agama lain itu benar-benar berbeda dari agamaku. Baiklah, sebagai kontribusi dalam menjaga serta merawat kedamaian, Gereja Katolik memandang perlu untuk menjadikan momentum dialog kerukunan sebagai wahana perekat persaudaraan sejati. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama bersifat penting. Berikutnya yang kelima, toleransi umat beragama Hindu. Bagi penganut Hindu, ajaran toleransi dalam agama Hindu Dharma termuat pada Trihita Karana. Trihita Karana mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan itu bersumber pada keharmonisan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Dalam agama Hindu diajarkan pula tentang masalah toleransi. Pandangan agama Hindu untuk mencapai kerukunan hidup antara umat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang dalam agama Hindu disebut dengan catur purusa arta yang mencakupi dharma, arta, kama, dan moksa.
Dharma ialah susila atau budi pekerti. Dengan dharma, seseorang boleh mencapai kesempurnaan hidup, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Arta berarti kekayaan dapat memberikan kenikmatan dan kepuasan hidup. Mencari harta berdasarkan pada dharma. Kama berarti kenikmatan dan kepuasan. Kama juga harus diperoleh berdasarkan dharma. Moksha ialah kebahagiaan abadi. Moksha merupakan tujuan akhir dari agama Hindu yang setiap saat selalu dicari sampai berhasil. Usaha untuk mencari moksha juga mesti berdasarkan dharma. Keempat dasar inilah yang merupakan titik terbinanya toleransi antara sesama agama. Keempat-empat asas ini dapat memberikan sikap hormat menghormati dan harga menghargai sesama umat beragama lain, tidak saling curiga dan saling menyalahkan. Dan yang keenam, toleransi umat beragama Konghucu. Seperti hal di dalam agama Konghucu, agama etnis Tionghoa ini juga menjunjung tinggi rasa toleransi. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa perbedaan merupakan hal yang pasti adanya dan perbedaan seharusnya tidak untuk memecah belah melainkan untuk saling melengkapi. Seperti halnya pemeluk agama Konghucu yang ada di Indonesia, mereka sangat menghargai perbedaan etnis. Tionghoa itu sadar bahwa Indonesia adalah suatu negara yang beragama, dan Indonesia lahir dari adanya perbedaan tersebut. Hal itu membuktikan bahwa perbedaan membawa persatuan, bukan malah membawa kehancuran. Dalam agama Konghucu juga diajarkan mengenai toleransi, yang mana hal tersebut kemudian diimplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan keberagamaan. Misalkan saja di dalam kawasan Kelenteng Boen Bio di Surabaya, mereka menghargai, menghormati, dan saling memahami dengan masyarakat sekitar yang berbeda keyakinan dengan mereka. Baiklah, ini kesimpulan dari materi tentang mempunyai sikap saling toleransi antar umat beragama. Jadi, kesimpulan toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut-penganut agama lain. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.